Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan materi pembelajaran video ibu dengan materi ketentuan waris dalam agama Islam. Adapun poin-poin yang ingin ibu sampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah pengertian mawaris, yang kedua adalah dasar hukum mawaris, yang ketiga ketentuan mawaris dalam Islam, yang keempat menerapkan Islam dalam pembagian mawaris, yang kelima manfaat hukum mawaris dalam kehidupan beragama Islam. Hal-hal yang akan kita sampaikan yang pertama yaitu pengertian mawaris. Apa itu pengertian mawaris? Mawaris atau warisan atau yang biasa disebut ya warisan dalam bahasa Arab disebut al-mirash, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsyan mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau kepada keturunannya. Secara istilah adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada wali yang diwarisinya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa hutang, tanah atau apa saja yang merupakan peninggalan almarhum yang sudah meninggal. Mawaris bisa dikatakan dengan ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan atau harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan dan cara melaksanakannya. والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما ترك أو كثر Surat Al-Nisa ayat 7, bagi laki-laki berhak bagian harta peninggalan ibu bapak atau kerabatnya, dan bagi seorang wanita adalah haknya mendapatkan setelah anak laki-laki dan meninggal. Berikut yang kedua ada dua hadis ya, penjelasan yaitu dari Ibnu Mas'ud bersabda, "Pelajari Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajari faraid dan ajarkan ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku atau manusia yang mati, ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan. Masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahu pemecahan masalah tentang ilmu faraid." Yang ketiga, kita sebagai pelengkap saja ya, dua hadis. Yang kedua ada hadis dari Abdul bin Amr. Nabi Muhammad SAW bersabda, ilmu itu ada 3 macam, dan selain yang 3 macam itu, sebagaimana saja ayat muhkamat, sunnah yang dapat dari Nabi, dan faraid atau ilmu waris. Yang ketiga, posisi hukum warisan Islam di Indonesia. Hukum waris di Indonesia ini ada hukumnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Mawaris, yaitu pasal 171, diatur tentang pengertian mawaris atau warisan. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 91 yang menjadi perdebatan pada keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti memang tidak diatur dalam fikih Islam. Berikutnya yang ketiga adalah ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama ada ahli waris. Coba perhatikan di sini ada ahli waris. Bisa dilihat di tabelnya masing-masing. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang. Ini totalnya ya, dari gambar di sini Anda bisa memperhatikan.
15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris as-sobah dan sebagainya. Yang kedua adalah syarat-syarat mendapatkan warisan. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Kematiannya yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Yang ketiga ada ahli waris hidup pada saat yang memberi warisan sudah meninggal dunia. Ini biasanya banyak terjadi yang seperti ini. Yang ahli warisnya masih hidup dan yang diwarisinya yang memberi warisannya sudah ya, atau anak keturunan masih ada, maka dibolehkan warisannya tidak walaupun yang warisan itu mendapatkan saja. Yang ketiga adalah sebab menerima harta warisan. 1. Nasab atau keturunan atau anak keturunannya. 2. Karena garis pernikahan maka dia berhak mendapatkan. Yang ketiga ada wala. Wala itu adalah sebab menerima harta warisan. Yang ke-1 ada kekafiran. Jadi seseorang tidak berhak atas warisan karena kekafiran atau keluar dari agama Islam. Yang kedua karena membunuh, yaitu tidak berhak atas warisan. Yang ketiga ada perbudakan, maka dia juga tidak berhak atas warisan. Yang keempat ada perzinahan, ya. Terus yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang li'an. Kita bahas apa li'an atau apalah, ya. Selanjutnya adalah ketentuan pembagian warisan. Yang pertama ada ahli waris zawil furuz. Ini zawil furuz itu mendapat bagian setengahnya ya. Atau 1 ada suami, kedua anak perempuan, ketiga ada cucu perempuan, keempat ada saudara perempuan yang sekandung, berikutnya ada saudara perempuan yang sebapak. Berikutnya ada zawil furuz yang bagian 1/4 bagian. Yang pertama ada suami, yang kedua ada istri, berikutnya ada bagian yang mendapatkan warisan 1/8 atau zawil furuznya 1/8. Yang pertama ada istri, yang keempat ada bagian yang menerima zawil furuz atau pembagian warisannya 2/3, yaitu 2 anak perempuan, kemudian 2 cucu perempuan, yang ketiga 2 saudara perempuan sekandung, yang keempat 2 saudara perempuan sebapak. Yang kelima ada pembagian 1/3 dari harta warisan atau dari hidupnya itu dia dapat 1/3, yaitu yang pertama ada ibu. Kemudian ada 2 saudara seibu. Kemudian kakek juga mendapatkan 1/3 bagian dari zawil furuz atau pembagian warisannya. Selanjutnya yang mendapat bagian 1/6
Zawil furuznya yaitu yang pertama ada ibu, dapat senang dengan berbagai alasan yang sama. Yang kedua ada neneknya, ketiga ada bapak dari ibunya atau bapak dari bapaknya, keempat ada kakek, kelima ada saudara seibu, keenam ada cucu perempuan dari anak, cucu perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya adalah saudara perempuan sebapak. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan pembagian warisan. Yang pertama ada ahli waris asobah atau sisa dari pembagian harta warisan dari yang sudah meninggal, yaitu perolehan bagiannya dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagaimana dalam Zawil Furuz. Asobah itu tidak ditetapkan dalam Zawil Furuz, tapi pengambilan warisannya setelah ashabul furuz, pengambilan dari bagiannya. Yang pertama asobah bin nasab. Yang pertama ada asobah bin nafsi. Semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan muktir yang memerdekakan budak, yaitu 1 anak laki-laki, 2 putra dari anak laki-laki, 3 ayah, 4 kakek ke atas, 5 saudara laki-laki sekandung, 6 saudara laki-laki seayah. Berikutnya ada 7 anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah. Itu menjadi bagian asobah bin nafsi, atau itu arah anak ya, seluruh anak laki-laki, keturunan anak laki-laki, mulai cucu, cicit, dan seterusnya. Kemudian turunan dari ayah atau bapak, ayah, kakek, dan seterusnya sampai pihak laki-laki. Terus saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, termasuk keturunan mereka, keturunannya yang laki-laki saja, perempuan tidak. Arah dari paman kandung dan paman seayah termasuk keturunan mereka. Asobah bil ghair, hak asobah untuk 4 kelompok wanita karena adanya asobah bin nafsi. Yang pertama ada 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Ketiga, saudara kandung perempuan. Yang keempat, saudara perempuan seayah. Asobah ma'al ghair. Yang pertama ada saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih, 2 saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih. Yang keempat ada menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan. Baik, anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, tolong diperhatikan karena kita akan mulai mencoba mempraktekkan Zawil Furuz yang sudah kita tentukan. Contoh soal yang pertama adalah bapak yang wafat, ia meninggalkan sejumlah harta warisan setelah dikeluarkan untuk berbagai hal. Jadi seluruh hal-hal yang berkaitan dengan sepeninggalannya, baik utang dan sebagainya sudah selesai. Sisa dari tersebut itu sebanyak 120 juta, sedangkan ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Hitung berapa bagian masing-masing dari ahli warisnya. Berarti kita boleh tetapkan dulu yang namanya ahli waris. Yang pertama ada istri, kedua ada ibu, ketiga ada 2 anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kita bagian-bagiannya dulu. Zawil Furuznya istri itu 1/8, ibu itu 1/6,
asobah bin nafsi untuk 2 anak laki-laki karena anaknya 2 ya laki-laki. Yang kedua asobah bil ghair karena anak perempuannya itu 1 orang. Coba kita lihat perhitungannya. Kalau dilihat dari perhitungannya 1/8 untuk istri bagiannya maka dikali 120 juta. Kemudian 1/6 dikali 120 juta untuk bagian ibu maka hasilnya 20 juta. Sementara untuk istri itu 15 juta. Sisanya berarti ada 85 juta. Dari 85 juta itu kita bagi menjadi 3. Nah, 3 orang. 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Maka kita hitung dulu, kita tentukan. Kita umpamakan 2X tambah 1Y. Saya utamakan yang 2X itu untuk 2 anak laki-laki, 1Y itu untuk 1 orang anak perempuan. Maka 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. 2 dikali 2 hasilnya 4, 1 dikali 1 hasilnya 5 sama dengan 5. Berarti 4 dibagi 5 dikali 85 juta maka hasilnya 68 juta. Sementara untuk anak perempuan 1/5 dikali 85 juta maka total mendapatkan warisannya untuk anak perempuan itu 17 juta. Sementara untuk anak laki-laki 68 juta itu harus dibagi 2 lagi karena ada 2 orang anak laki-laki. Berarti harta warisan yang didapat anak laki-laki itu 34 juta masing-masing. Berikutnya ada manfaat hukum waris dalam Islam. Yang pertama, hukum waris memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Yang terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Maka tidak boleh ada istilah yang meninggal merasa terbebani dengan adanya belum terbaginya harta warisan. Kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Biasanya ahli-ahli warisnya yang menyebabkan konflik karena merasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan dari peninggalan orang yang sudah meninggal. Karena apa? Mereka itu tidak paham dengan aturan hukum waris yang ada di Indonesia. Sementara hukum waris yang kita gunakan di Indonesia maupun sesuai dengan syariat agama Islam atau kesepakatan itu sudah ditentukan jawil furu'nya, bagian-bagiannya, hitung-hitungannya seperti apa. Berikutnya ada ketentuan waris dalam Islam. Mungkin sekian yang Ibu bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan doa akhir maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.